Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Intan Safitri dari kelompok 7. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Keterampilan Konseling Berbasis Metakognisi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik dan metakognisi konselor sekolah menengah atas. Subjenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode survei. Subjek penelitian adalah konselor sekolah sebanyak 166 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses konseling belum sepenuhnya menerapkan keterampilan konseling berbasis metakognisi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan konseling, konselor belum memperhitungkan keefektifan keterampilan interpersonal sebagai suatu keterampilan yang terintegrasi dalam diri konselor. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan dalam ahlinya tidak hanya sekedar menetapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan menguraikan akademik untuk melakukan pelayanan konseling. Untuk bidang konselor, salah satu unsur utama program kurikuler adalah pembentukan metakognisi konselor menurut Yunus tahun 2005. Metakognisi merupakan interpersonal skill pada saat melakukan aktivitas seperti bagaimana dan kapan menggunakan prosedur seorang spesifik untuk memecahkan masalah konseling. Sebagai kegiatan profesional, tugas konselor tidak saja melakukan program sesuai prosedur tetap namun juga melaksanakan program pertimbangan yang sebaik-baiknya terhadap setiap tindakan yang diambil dalam memfasilitasi perkembangan pribadi konseli. Selain itu, konselor profesional dituntut untuk selalu mengkritisi tindakan profesionalnya dalam artian berpikir secara kritis tentang tindakan-tindakannya, pengalaman keputusan-keputusan yang diambil selama pelaksanaan konseling. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan oleh metode survei. Survei bertujuan untuk memperoleh tentang karakteristik dan metakognisi konselor dalam pelaksanaan konseling. Subjek penelitian survei terdiri atas 5 kota Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Kediri, Pamekasan, dan juga Jember. Sejumlah 166 orang konselor. Instrumen untuk mengukur penelitian ini disusun oleh sendiri dan oleh para peneliti berdasarkan variabel yang dijabarkan dalam indikator-indikator penelitian yang diperoleh dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian. Pelaksanaan konseling yang dilakukan konselor sekolah menengah atas terutama terkait dengan penerapan keterampilan konseling berbasis metakognisi di sekolah. Terdapat keragaman dan melakukan 4 dari 6 indikator metakognisi, yaitu penciptaan peraturan, penciptaan persepsi, penciptaan self-talk, dan penciptaan penjelasan. 2 indikator yang tidak diterapkan konselor ini meliputi penciptaan citra visual dan penciptaan penghargaan. Pembahasan. Menurut pandangan Li tahun 2001 dan menurut pandangan Susan tahun 2002 serta Li Chao dan Nitval tahun 2007 memperkuat temuan penelitian ini terkait dengan penciptaan peraturan sebagai langkah awal proses konseling. Perbedaan utama dengan pandangan para ahli tersebut terletak dalam konteks konseling di Indonesia. Dalam perspektif konseling di Indonesia, penciptaan sebagai sebuah prosedur peraturan yang diperlukan profesi bimbingan konseling. Perbedaan penelitian ini dengan penetapan para ahli tersebut dapat dipahami sebab proses bimbingan konseling di Indonesia memiliki landasan kode etnik tersendiri yang memberikan kontribusi terhadap sebuah tindakan konseling yang dipilih oleh konselor.
Penciptaan self-talk dalam proses konseling dimaksudkan agar konselor sendiri dapat belajar dari masalah siswa, melakukan evaluasi dan kilas bilik yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Ini menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara pemecahan masalah self-talk yang diciptakannya dengan pengharapan konseling di masa yang akan datang. Kognisi berhubungan dengan kognisi. Istilah meta berasal dari bahasa Yunani, artinya lebih tinggi, lebih di atas, atau dibandingkan dengan metafisik, meta empiris dan metafora, dan matematika, dan lain-lain. Menurut Baker dan Brown, tahun 1984 dalam Hamilton dan Gatala tahun 1994 ada dua tipe metakognisi, yaitu pengetahuan tentang kognisi disebutnya knowledge about cognition, meliputi pengetahuan seseorang tentang sumber daya resource kognisi sendiri dan kesesuaian antara karakter pribadi seseorang pembelajaran dengan situasi belajar. Pengetahuan kognisi, regulation of cognition, merupakan mekanisme pengetahuan diri yang digunakan oleh siswa yang aktif selama memecahkan masalah. Kesimpulan, alasan yang mendasari peraturan keterampilan metakognisi mengacu pada aktivitas profesional di mana keterampilan-keterampilan ini dipandang sebagai keterampilan utama yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan konselor. Saran kegiatan penelitian ini adalah mengembangkan model metakognisi. Model pelatihan konselor yang berbasis metakognisi terdiri atas kurikulum, strategi, pelaksanaan, dan evaluasi. Bahan pelatihan cetak bisa disebutnya buku teks metakognisi dalam konseling. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk saya dan berguna untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.